Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Diandra Mukni. Kabupaten Sukabumi dilanda banjir bandang dampak cuaca ekstrim sejak kemarin. Bahkan sejumlah mobil hanyut diterjang banjir. Sejumlah mobil tampak hanyut diterjang banjir bandang yang menerjang kampung Parung Seah, Desa Curug Luhur, Kecamatan Sagaranten. Belum ada laporan adanya korban terkait peristiwa ini, sementara jumlah kerusakan masih dalam pendataan. Banjir juga menerjang kampung Cierih. Video amatir warga merekam sebuah mobil jenis Jeep terjebak banjir bandang. Tak lama kemudian mobil tersebut terbalik diterjang banjir. Terjadi. Ayo, oi! Ayo tulungan kumacain lagi pada dia tuh dah. Astagfirullahaladzim. 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 Ayo mah. Ini kawasan Cierih lumpuh total kena banjir, guys. Wilayah Kecamatan Sagaranten menjadi salah satu wilayah di Sukabumi yang diterjang banjir. Cuaca ekstrim sejak kemarin akibatkan sejumlah sungai meluap. Aktivitas warga pun terhambat karena bencana ini. Sementara itu, BPBD Sukabumi telah berkoordinasi dengan aparat setempat dan warga sekitar untuk mendata kerusakan. ini kawasan Cierih, guys. Jalur Pudunan Cierih yang arah ke Pabuaran Puncak Tugu lumpuh total, bangunan semuanya hancur kena banjir, guys. Ini kawasan Cierih lumpuh total kena banjir, guys. Wilayah Banjir bandang dampak cuaca ekstrim sejak kemarin. Bahkan sejumlah mobil hanyut diterjang banjir. Sejumlah mobil tampak hanyut diterjang banjir bandang yang menerjang kampung Parung Seah, Desa Curug Luhur, Kecamatan Sagaranten. Hingga kini belum ada laporan adanya korban terkait peristiwa ini, sementara jumlah kerusakan masih dalam pendataan. Tarik terjadi kecelakaan tengah waronya. Pemirsa, banjir juga menerjang kampung Cierih. Video amatir warga merekam sebuah mobil jenis Jeep terjebak banjir bandang. Tak lama kemudian mobil tersebut terbalik diterjang banjir. Astagfirullahaladzim. 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 Ayo mah. Tengah waro da jelema teh. Mana? Terus astagfirullahaladzim. Aku mah nulungan anak atuh dah. Tolong siapapun yang ada, tim SAR apapun yang terjadi. Tolong, ini ada kecelakaan di kampung Cierih. Kumaha nulungan anak tarik jadi kieu udah kieu atuh dah. Tengah waro. ini kawasan Cierih lumpuh total kena banjir, guys. Sementara itu, pemirsa, Kecamatan Sagaranten menjadi salah satu wilayah di Sukabumi yang diterjang banjir. Cuaca ekstrim sejak kemarin mengakibatkan sejumlah sungai meluap. Aktivitas warga pun terhambat karena bencana ini. Sementara itu, BPBD Sukabumi telah berkoordinasi dengan aparat setempat dan warga untuk mendata kerusakan. Ini kawasan Cierih, guys.
jalur Pudunan Cerih yang arah ke Pabuaran Puncak Tugu lumpuh total, bangunan semuanya hancur kena banjir guys. Mendengar. Dan pemirsa, inilah visual atau gambar saat banjir bandang melanda Sukabumi. Sejumlah mobil tampak hanyut diterjang banjir bandang yang menerjang kampung Parungseah, Desa Curug Luhur, Kecamatan Sagaranten. Hingga kini memang belum ada laporan adanya korban terkait peristiwa ini. Kemudian jumlah kerusakan saat ini juga masih dalam pendataan. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Selain itu, pemirsa, banjir juga menerjang kampung Cierih. Video amatir warga merekam sebuah mobil jenis Jeep terjebak banjir bandang. Tak lama kemudian mobil tersebut terbalik diterjang banjir. Tolong, siapapun yang ada, tim SAR, apapun yang terjadi, tolong, ini ada kecelakaan di kampung Cierih. Kumaha nulungan anak, tarik cari kia bener kia atuh dah. Tengah waro. Atuh dah. Saya sakitu badak kia na. Maksa ke norobos. Allah Robi. Astagfirullahaladzim. Mohon Cierih. Dan pemirsa, tidak hanya di Kecamatan Sagaranten, juga di Kampung Cierih, banjir bandang juga melanda kawasan Pelabuhan Ratu. Bisa dilihat pemirsa, ini merupakan dermaga perikanan di Pelabuhan Ratu, Sukabumi. Ya, Ini merupakan pasar dengan kejadian debit air dari kali di Pelabuhan sudah mulai naik ke pasar. Dan diketahui pemirsa, banjir bandang ini merupakan diakibatkan oleh cuaca ekstrim yang melanda wilayah Kabupaten Sukabumi pada hari Selasa 3 Desember 2024 hingga hari ini Rabu 4 Desember 2024 yang akhirnya mengakibatkan terjadinya banjir bandang di sejumlah titik di wilayah Kabupaten Sukabumi. Hingga saat ini memang belum dilaporkan adanya korban jiwa. Ambruk, jembatannya ambruk guys, tidak bisa lewat, tidak ada akses. Jembatan ada dua, satu di sini, satu di bawah juga sama yang di bawah hilang guys jembatannya guys. Tidak ada akses menuju ke Pelabuhan Ratu dan ke sana juga tidak ada akses guys. Di jembatan di Cipondoy juga sama putus guys, tidak ada akses jalan kemanapun. Info terkini hati-hati. Dan pemirsa, ini merupakan Pelabuhan Ratu, Jalan jembatan Cisantri pelan-pelan, banyak longsor, di Sukabumi yang terputus akibat banyak jembatan putus. adanya Sawah-sawah hancur banjir semua, bandang. Info terkini guys, jembatan Cisantri ambruk. Jembatan Cisantri dilaporkan ambruk. Ini dikutip dari salah seorang warga yang merekam satu di bawah juga sama video yang amatir guys, jembatannya guys. Yang juga Tidak tersebar ada di akses media menuju sosial. ke Pelabuhan Ratu dan ke sana juga tidak ada akses guys. Di jembatan di Cipondoy juga sama putus guys, tidak ada akses jalan kemanapun. Info terkini hati-hati yang berkendara lewat Pelabuhan Ratu, Jalan Geobak Celetuh. Bawa pelan-pelan, banyak longsor. Pemirsa, ini juga merupakan
salah satu jembatan yang ambruk atau yang terputus diakibatkan dengan banjir bandang yang terjadi di wilayah Sukabumi. Dengan demikian, akses warga untuk melewati jalan yang biasanya dihubungkan oleh jembatan saat ini terputus untuk sementara. Hingga saat ini memang belum dilaporkan adanya korban jiwa. Namun akibat cuaca ekstrim yang melanda Sukabumi dari hari Selasa kemarin, banjir bandang masih terjadi dan BPBD Kabupaten Sukabumi juga telah berkoordinasi dengan aparat setempat serta warga bersama juga dengan relawan untuk melakukan pendataan dampak kerusakan. Pemirsa, dapat dilihat banjir bandang yang melanda Sukabumi. Ini merupakan visual dari video amatir yang diambil oleh warga di sana. Apabila kita lihat dari video-video sebelumnya juga nampak ada mobil yang terseret arus banjir. Kemudian juga jembatan ambruk akibat banjir bandang ini yang mengakibatkan putusnya akses bagi warga. Dan hingga kini, pemirsa, kondisi terkini di jembatan Cikaso, Sungai Cikaso ini rumah sudah banyak yang terendam, sudah sampai atap. Warga sudah mulai dievakuasi. Dan kondisi pemirsa, terkini di ini merupakan Cikaso, Sungai visual Cikaso, ini rumah sudah dari banyak jembatan yang terendam, Cikaso sudah Sukabumi, sampai atap. di mana dapat terlihat Warga sudah mulai rumah saat dievakuasi ini untuk sudah kondisi terkini terendam di hingga jembatan ke atap. Cikaso, Sungai Cikaso ini rumah sudah banyak Dan yang pihak terendam, petugas sudah sampai dari atap. SAR dan juga petugas gabungan hingga kini Warga masih sudah terus mulai dievakuasi. Kondisi melakukan terkini upaya di evakuasi jembatan warga Cikaso, terdampak Sungai Cikaso, ini banjir rumah bandang sudah banyak yang terendam, sudah sampai yang atap. masih terjebak di dalam Warga sudah rumah. mulai dievakuasi untuk Dan pemirsa, dapat dilihat akibat banjir bandang yang terjadi di Sukabumi ini, sejumlah kendaraan terseret dan hanyut diterjang banjir. Tulungan kumaha tarik. Dan Dari satu tarik. di sini juga dapat dilihat pemirsa sebuah mobil berjenis mobil jeep terguling Ayo buru oi. dan terseret arus banjir. Ini terjadi di Kampung Cierih, Sukabumi. Tulungan kumaha caina ge pada dia tuh dah. Astagfirullahaladzim. 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 Ah, iya mah. Tengah waroda jelema teh. Mana? Terus astagfirullahaladzim. Mana kumaha nulungan anak atuh dah. Tolong. Siapapun yang ada, tim SAR, apapun yang terjadi. Tolong, ini ada kecelakaan di Kampung Cierih. Dapat dilihat pemirsa, sebuah mobil terguling di Kampung Cierih akibat terjebak banjir bandang. Sebelumnya juga di Parung Seah atau juga di Kecamatan Sagaranten, sejumlah mobil terseret arus banjir. Astagfirullahaladzim.
Dan banjir bandang di Sukabumi sendiri ini terjadi akibat adanya cuaca ekstrim yang terjadi atau yang melanda wilayah Kabupaten Sukabumi sejak Selasa 3 Desember kemarin. Maji punten. Ini kawasan Ciauri, guys. Jalur Pudunan Ciauri yang arah ke Pabuaran Puncak Tugu lumpuh total, bangunan semuanya hancur kena banjir, guys. Ini kawasan Ciauri lumpuh total kena banjir, guys. Wilayah dari Caikaso, guys. Hari ini melaporkan dengan kejadian debit air dari kali Pemirsa, ini merupakan visual di dermaga Pelabuhan Ratu yang juga dilanda banjir bandang. ya Sementara itu ini merupakan visual di pasar dengan kejadian yang juga debit terdampak air akibat banjir bandang yang melanda kawasan Sukabumi. di pelabuhan sudah mulai Tentunya tidak hanya mengganggu aktivitas warga, banjir bandang juga menyebabkan sejumlah warga terpaksa mengungsi dari rumahnya. untuk membantu mengamankan ya pasar Pelabuhan Ratu sudah terendam ya. Dan pemirsa, saat ini kita sudah terhubung dengan kontributor iNews Budi Setiawan dari Curug Luhur. Selamat siang, Budi. Selamat siang, Jandra. Budi, bagaimana suasana terkini di Sukabumi? Bagaimana kondisi di sana? Ya, saat ini dapat saya laporkan, saya sedang berada di Desa Curug Luhur, Kecamatan Tagaranten, yang mana saat ini jalan akses menuju ke lokasi utama banjir bandang terputus lantaran genangan banjir menutupi jalan akses yang menuju ke lokasi kejadian. Diandra. Baik, dengan demikian berarti akses jalan bagi warga ini banyak yang tertutup ya, Budi? Ya, tadi saya di jalan untuk menuju ke lokasi ini ada kurang lebih 7 titik
yang terputus akibat banjir, longsor, dan pergerakan tanah di Jalan Raya Sagaranten ini. Sehingga arus lalu lintas menuju ke lokasi ini untuk sementara tidak bisa dilalui kendaraan bermotor. Ya, demikian. Baik, kemudian di beberapa video yang beredar ini juga nampak ada jembatan yang terputus, ada beberapa jembatan yang terputus. Itu di mana saja, Budi? Ya, menurut informasi dari BPBD, jembatan yang terputus berada di sekitar jalan Loji atau Simpenan yang menuju ke arah Panci Santri Ciletuh. ambruk. Ya, Katanya ambruk guys, tidak bisa. Berarti ada 7 titik terputus akibat banjir. Di sini ya, untuk di Jalan Raya Sagaranten ini hilang guys jembatannya guys. data sementara tadi saya berbincang dengan petugas BPBD ada sekitar 7 titik. Jembatan di Ciponde juga Baik, Budi, sementara itu untuk evakuasi warga terdampak seperti apa? manapun. Info terkini hati-hati yang berkendara lewat Pelabuhan Ratu, Jalan Geobak, Ciletuh. Bawa pelan-pelan, banyak longsor, banyak Budi? longsor. Hati-hati. Banyak jembatan putus. Sawah-sawah hancur semua guys. Baik, pemirsa, sepertinya kita mengalami gangguan komunikasi dengan kontributor iNews Budi Setiawan yang berada di Sukabumi. Berdasarkan informasi tadi disampaikan ada 7 titik yang terputus akibat banjir, longsor, dan juga pergerakan tanah. Selain itu, pemirsa, ada juga beberapa jembatan yang terputus. Tadi disebutkan dari Jalan Loji menuju arah Ciletuh. Kemudian juga ada jembatan Cisantri ambruk. Dan juga jembatan Cikaso. Hingga saat ini para petugas gabungan terus melakukan evakuasi bagi warga terdampak banjir bandang untuk ditempatkan ke tempat yang lebih aman. Untuk melakukan pendataan dampak kerusakan. Sementara itu, korban jiwa hingga saat ini belum akan merendam puluhan rumah hingga ke atap. Banjir juga menghanyutkan sejumlah kendaraan. Sejumlah mobil hanyut terseret banjir bandang di wilayah Sukabumi. Mau dengar. Pertolongan kumaha tarik. Diketahui pemirsa, banjir bandang di Sukabumi sendiri disebabkan oleh cuaca ekstrim yang melanda wilayah Kabupaten Sukabumi sejak kemarin, sejak Selasa 3 Desember 2024 hingga hari ini. Astagfirullahaladzim. 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 Ah, iya mah. Tengah waroda jelema teh. Mana? Terus astagfirullahaladzim. Mana kumaha nulungan anak atuh dah? Tolong. Siapapun yang ada, tim SAR, apapun yang terjadi. Sejumlah mobil hanyut diterjang banjir Di Kampung Cieri. dan para warga pun saat ini mengungsi di sejumlah posko yang sudah disiapkan. Meski demikian, hingga saat ini kami belum dapat informasi terkait dengan di mana saja posko yang sudah didirikan bagi para pengungsi Kawasan Cieri, lumpuh terdampak total banjir bandang di guys. Sukabumi. Wilayah
dari Cai Akibat Kasar. banjir bandang ini pemirsa, 7 titik terputus, baik akibat banjir, longsor, serta pergerakan tanah di wilayah Kabupaten Sukabumi. Ada sejumlah jembatan juga yang ambruk atau terputus. Ini kawasan Ciauri guys, jalur Pudunan Ciauri yang arah ke Pabuaran Puncak Tugu lumpuh Hingga total. saat Bangunan ini, semuanya hancur kena banjir, petugas terus melakukan evakuasi bagi para warga yang masih terjebak di dalam rumah. Akibat cuaca ekstrim ini pemirsa, air sungai meluap dan juga menyebabkan banjir bandang yang turut menyebabkan juga sejumlah jembatan terputus hingga akses jalan warga ini tidak bisa dilewati lagi. Ya, Ini merupakan visual tadi di dermaga Pelabuhan Ratu dan saat ini di salah satu pasar yang ada di Kabupaten Sukabumi. kali di pelabuhan sudah mulai Banjir bandang tidak hanya mengganggu aktivitas warga, tetapi juga mengakibatkan atau memaksa sejumlah warga untuk mengungsi untuk membantu karena rumahnya terendam banjir yang cukup parah. Pelabuhan Ratu. Bahkan di sejumlah titik, banjir merendam rumah hingga ke atap. Info terkini guys, jembatan Cisantri ambruk. Jembatannya ambruk guys, tidak bisa lewat, tidak ada akses. Jembatan ada 2, satu di sini, satu di bawah juga sama yang di bawah hilang guys jembatannya guys. Tidak ada akses menuju ke Pelabuhan Ratu dan ke sana juga tidak ada akses guys. Di jembatan di Cipendei juga sama putus guys, tidak ada akses jalan kemanapun. Info terkini hati-hati yang berkendara lewat Pelabuhan Ratu, Jalan Geobak Celetuh. Bawa pelan-pelan, banyak longsor, hati-hati, banyak jembatan putus. Sawah-sawah hancur semua guys. Seling. Dan pemirsa, memang banjir bandang ini hingga saat ini dilaporkan belum ada laporan terkait dengan korban jiwa. Namun pihak BPBD setempat terus melakukan pendataan bersama dengan para warga dan juga relawan terkait dengan kerusakan yang timbul akibat banjir bandang ini. Dan pemirsa, akibat banjir bandang ini ada 7 titik yang terputus akibat banjir, longsor, dan juga pergerakan tanah. Salah satunya adalah jembatan Cisantri yang ambruk diterjang arus deras luapan air sungai, di mana jembatan Cisantri ini merupakan penghubung utama akses menuju objek wisata Geopark Ciletuh di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Satu di sini,
satu di bawah. Dan juga insiden sampai jembatan bawah, ambruk hilang, guys, yang jembatannya, disebabkan oleh banjir Tidak bandang ada ini akses menuju ke Pelabuhan Ratu, mengakibatkan dan akses juga jalan tidak ada provinsi akses, yang menghubungkan Jembatan di Ciponda juga antara sama putus, Pelabuhan guys. Ratu dengan Cimas tidak ada lumpuh akses total jalan dan tidak kemanapun. bisa dilewati oleh warga. Info terkini, hati-hati yang berkendara lewat Pelabuhan Ratu, Jalan Geobak Celetuh. Bawa pelan-pelan, banyak longsor. Hati-hati. Banyak jembatan putus. Sawah-sawah hancur semua, guys. Pemirsa, Breaking News masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Pemirsa, Anda kembali di Breaking News. Kita akan langsung terhubung dengan kontributor iNews di Sukabumi. Ada rekan Budi Setiawan. Selamat sore, Budi. Selamat sore, Jandra. Baik, Budi, kita lanjutkan. Budi, bagaimana lokasi atau titik mana saja yang terdampak banjir bandang hingga saat ini? Ya, saat ini di Sukabumi ada sejumlah titik yang dilanda akibat cuaca ekstrim. Untuk banjir sendiri terdapat di sejumlah wilayah Kecamatan Cimas, Pelabuhan Ratu, Geger Bitung, Sagaranten, Tegabulen, dan Pabuaran. Untuk longsor ada 7 TKP di wilayah Kabupaten Sukabumi. Baik, Budi, sejauh ini apakah sudah ada posko pengungsian yang didirikan? Saat ini belum ada informasi posko pengungsian, namun BPBD berencana akan menginventarisir sejumlah lokasi yang dianggap paling parah atas banjir bandang ataupun cuaca ekstrim ini. Baik, Budi, hingga saat ini apakah sudah dilaporkan ada korban jiwa mungkin atau mungkin korban hilang karena hanyut terseret banjir bandang? Ya, hingga saat ini belum ada laporan korban hilang ataupun luka untuk di bencana saat ini. Karena saat ini sejumlah titik di wilayah Kabupaten Sukabumi yang wilayahnya sangat luas ini masih di sejumlah titik itu masih terdapat beberapa bencana atau kejadian longsor dan banjir. Sehingga pihak BPBD hingga saat evakuasi petugas ke tempat yang lebih aman. Mungkin di Pelabuhan Ratu akan didirikan posko bagi para pengungsi karena sejauh ini banyak rumah ataupun pemukiman yang dilanda akibat banjir ini. Baik, Budi, sementara itu untuk lokasi yang paling parah terdampak banjir bandang itu titiknya di mana? Ya, untuk lokasi paling parah di tempat saya saat ini melaporkan di Kecamatan Sagaranten terdapat sejumlah pemukiman warga. Tadi menurut informasi dari warga telah merendam mungkin puluhan rumah dengan ketinggian air mencapai 1 hingga 2 meter. Selain itu tadi juga terdapat sejumlah mobil yang terbawa arus akibat banjir bandang ini. Baik, sementara itu untuk kendala atau kesulitan evakuasi bagi para petugas itu sebetulnya apa? Ya mungkin di lokasi masih diguyur hujan, kemudian aliran air juga harus sungai masih terus menerjang sehingga proses evakuasi oleh petugas dimungkinkan akan sangat sulit sehingga menemukan kendala karena hujan di sini masih mengguyur
dari pagi sampai sekarang belum reda, Diandra. Baik, berarti hujan hingga saat ini masih terus melanda wilayah Sukabumi dan cuaca ekstrim sendiri ini sudah terjadi sejak kapan, Budi? Ya, untuk cuaca ekstrim ini dari semalam sudah mengguyur ataupun sudah terjadi di wilayah Sukabumi tanpa henti. Dari kemarin malam hingga saat ini hujan masih terus mengguyur di wilayah Sukabumi. Apakah banjir bandang ini sebetulnya disebabkan oleh luapan air sungai atau seperti apa? Ya, penyebab banjir bandang ini diduga dari luapan sungai dari sejumlah aliran sungai yang ada di Kabupaten Sukabumi. Namun yang paling parah lokasi terdampak banjir akibat aliran sungai Cikaso dari arah Sagaranten menuju ke Kecamatan Pabuaran. Baik, kemudian di sana juga sejumlah fasilitas umum, tidak hanya permukiman warga juga terendam banjir, betul? Ya, sejumlah fasilitas termasuk jalan tadi saya dalam perjalanan menuju ke Sagaranten di sejumlah titik terdapat jalan yang amblas ataupun longsor sehingga akses dari kota Sukabumi menuju ke wilayah Sagaranten dan sekitarnya untuk saat ini tidak bisa dilalui kendaraan. Baik, berarti akses dari mana saja yang terputus bagi warga sehingga tidak bisa dilewati? Ya, mungkin ada beberapa titik dari arah kota Sukabumi menuju Sagaranten ini di daerahnya Lindung terdapat jalan ambles. Terus badan jalan juga longsor sehingga jalan tersebut tidak bisa dilalui oleh kendaraan. Kalau untuk kendaraan roda 2 ataupun mobil kecil mungkin bisa menuju ke alternatif, cuman jarak yang ditempuh lebih jauh. Kemudian tadi saya juga di daerah Kecamatan Purabaya terdapat banjir setinggi setengah meter sehingga seluruh kendaraan harus tidak bisa melewati jalan tersebut. Baik, Diandra. Budi, berarti saat ini kan banjir bandang ini melanda sejumlah titik. Untuk ketinggian banjir sendiri ini dari range berapa hingga berapa kira-kira? Ya, untuk ketinggian air sendiri variasi. Untuk di sekitar jalan tempat saya melaporkan tadi sekitar 1 meter. Kemudian menurut BPBD informasi di lokasi kejadian yang arah di wilayah Desa Curug Luhur ini sekitar 2 meter. Bahkan tadi informasinya sudah melebihi atap rumah warga. Baik, lalu sementara itu untuk jalan alternatif yang bisa digunakan warga untuk menghindari jalur-jalur yang terputus itu di mana saja? Ya, bagi warga yang mau menuju ke Nyalindung ataupun Sagaranten dari arah kota Sukabumi mungkin bisa melewati ke arah Jampang Tengah. Bisa melewati alternatif Jampang Tengah dan melalui Takokak ke Cianjur. Baik, sementara itu tidak hanya jalan saja yang terputus, tapi juga ada sejumlah jembatan yang terputus juga, Budi ya? Ya, informasinya ada beberapa titik lokasi yang jembatan di daerah sana terputus. Salah satunya di Kecamatan Timpenan. Lokasi yang menuju ke arah Geopark Ciletum di sana tadi saya dapat informasi bahwa jembatan yang menuju akses warga untuk ke Pelabuhan Ratu ataupun ke Jampang Surade dan sekitarnya terputus, amblas.
Diandra. Baik. Terima kasih Budi. Langsung dari Kabupaten Sukabumi kita akan terus mengikuti perkembangan situasi terkini di sana terkait dengan banjir bandang ini. Terima kasih. Selamat beraktivitas kembali. Pemirsa, Kabupaten Sukabumi terus dilanda banjir bandang dampak cuaca ekstrim sejak hari Selasa kemarin. Bahkan sejumlah mobil hanyut diterjang banjir. Sejumlah mobil tampak hanyut diterjang banjir bandang yang menerjang Kampung Parung Seah, Desa Curug Luhur, Kecamatan Sagaranten. Hingga kini belum ada laporan adanya korban terkait peristiwa ini. Sementara jumlah kerusakan masih dalam pendataan. Sementara itu banjir juga menerjang Kampung Cierih. Video amatir warga merekam sebuah mobil jenis Jeep terjebak banjir bandang. Tak lama kemudian mobil tersebut terbalik diterjang banjir. Terjadi. Ayo, oi! Ayo kedulungan kumacain lagi pada dia tuh dah. Astagfirullahaladzim. 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 Iya mah. Tengah waroda. Ini kawasan Cierih. Dan pemirsa, Kecamatan Sagaranten menjadi salah satu wilayah di Sukabumi yang diterjang banjir. Cuaca ekstrim sejak kemarin mengakibatkan sejumlah sungai meluap. Aktivitas warga pun terhambat karena bencana ini. Sementara itu BPBD Sukabumi telah berkoordinasi dengan aparat setempat dan juga warga untuk mendata kerusakan. Ini kawasan Cierih. Breaking news akan segera kembali usai jeda. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Ini kawasan Cierih lumpuh total kena banjir, guys. Wilayah dari Caikaso, guys. Hari ini melaporkan dengan kejadian debit air dari kali Pemirsa, Kabupaten Sukabumi dilanda banjir bandang dampak cuaca ekstrim sejak kemarin. Bahkan sejumlah mobil hanyut diterjang banjir. Dari satu tarik tuh. Terjadi kecelakaan tuh. Tengah waronya. Sejumlah mobil tampak hanyut diterjang banjir bandang yang menerjang Kampung Parung Seah, Desa Curug Luhur, Kecamatan Sagaranten.
Belum ada laporan adanya korban terkait peristiwa ini, sementara jumlah kerusakan masih dalam pendataan. Pemirsa, setidaknya ada 20 kecamatan terdampak bencana banjir, longsor, dan tanah bergerak di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. BPBD Sukabumi menyebut terdapat 1 korban jiwa akibat tertimbun tanah longsor di Kecamatan Simpenan. 20 kecamatan yang terdampak tersebar di 27 desa, sementara data ini yang kami terima pada pukul 13 siang ini. Kemudian juga kami juga masih mendata kejadian-kejadian yang paling penting ada 2 ruas jalan provinsi yang hari ini tidak bisa diakses. Kemudian juga jalan nasional sedang ditangani, mudah-mudahan sore ini bisa kembali terbuka di jalur antara Cikupang, Pelabuhan di kota. Ini hari ini masih terkena, belum bisa dilalui oleh lalu lintas, tetapi kendaraan roda 2 sudah bisa masuk. Kemudian juga 1 korban jiwa akibat terkena longsoran di daerah Simpenan, kemudian di daerah lain tentunya. Kami masih menunggu laporan teman-teman kita dari lapangan. Kemudian di salah satu kecamatan Kembar juga ada kurang lebih 42 mengungsi karena adanya pergerakan tanah yang cukup masif yang terjadi dari malam tadi sehingga tadi siang dialokasi dan hari ini sementara diungsikan di kantor desa. Pak, dari 20 kecamatan yang terdata, mana yang kecamatan yang paling parah kondisinya Pak? Ada Sagaranten juga, kemudian juga Pabuaran. Sementara Pabuaran kami mendapatkan laporan dari Pak Camatnya baru 70 yang baru teridentifikasi, tapi kemungkinan bisa bertambah karena memang tadi ada banyak laporan yang tentunya hari ini kondisi airnya masih tinggi sehingga belum data sepenuhnya bisa diambil oleh teman-teman kita di lapangan. Hujan kan masih turun nih Pak, ada himbauan Pak? Ya tentunya melalui dampak, kebetulan kita Kabupaten Sukabumi sudah menetapkan siaga hidrometeorologi dan di 3 hari ke depan perkiraan BMKG curah hujan mungkin akan masih cukup tinggi. Tentunya harap masyarakat, pemerintah kecamatan, pemerintah desa juga mengimbau warganya juga apabila yang di wilayahnya dikhawatirkan akan terjadi longsor kemudian ataupun banjir untuk segera mengambil tindakan sesuai dengan edaran yang sudah diberikan Pak Bupati sebelumnya pada saat penetapan siaga hidrometeorologi. Pemirsa, Kabupaten Sukabumi dilanda banjir bandang dan tanah longsor akibat cuaca ekstrim. Dan hujan deras dilaporkan terjadi sejak Selasa malam. Selain banjir bandang, Kabupaten Sukabumi juga dilanda bencana tanah longsor, tepatnya di Kecamatan Bantar Gadung. Dan menurut informasi warga setempat, tanah longsor terjadi pada pukul 4 subuh dan setengah 9 pagi. Akibat tanah longsor tersebut, akses jalan terputus dan proses evakuasi untuk memindahkan dan membersihkan jalan dari pohon tumbang hingga saat ini masih terus dilakukan.
Pemirsa, Kabupaten Sukabumi dilanda banjir bandang, dampak cuaca ekstrim sejak kemarin. Bahkan sejumlah mobil hanyut diterjang banjir. Sejumlah mobil tampak hanyut diterjang banjir bandang yang menerjang Kampung Parungseah, Desa Curug Luhur, Kecamatan Sagaranten. Belum ada laporan adanya korban terkait peristiwa ini, sementara jumlah kerusakan masih dalam pendataan. Sementara itu pemirsa, banjir juga menerjang Kampung Cieri. Video amatir warga merekam sebuah mobil jenis Jeep terjebak banjir bandang. Tak lama kemudian mobil tersebut terbalik diterjang banjir. Ayo kedulungan kumacain lagi pada dia tuh dah. Astagfirullahaladzim. 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 Ini kawasan Cieri lumpuh total. Kecamatan Sagaranten menjadi salah satu wilayah di Sukabumi yang diterjang banjir. Cuaca ekstrim sejak kemarin mengakibatkan sejumlah sungai meluap. Aktivitas warga pun terhambat karena bencana ini. Sementara itu, BPBD Sukabumi telah berkoordinasi dengan aparat setempat dan warga untuk mendata kerusakan. Ini kawasan Cieri, guys. Jalur Pudunan Cieri yang arah ke Pabuaran Puncak Tugu lumpuh total. Bangunan semuanya hancur kena banjir, guys. Ini kawasan Cieri lumpuh total kena banjir, guys. Wilayah Pemirsa, Kabupaten Sukabumi dilanda banjir bandang dan tanah longsor akibat cuaca ekstrim dan dilaporkan hujan deras terjadi sejak Selasa malam. Selain banjir bandang, Kabupaten Sukabumi juga dilanda bencana tanah longsor, tepatnya di Kecamatan Bantar Gadung. Dan menurut informasi warga setempat, tanah longsor terjadi pada pukul 4 subuh dan setengah 9 pagi. Akibat tanah longsor tersebut, akses jalan terputus dan proses evakuasi untuk memindahkan dan membersihkan jalan dari pohon tumbang hingga saat ini masih terus dilakukan. Pemirsa, setidaknya ada 20 kecamatan terdampak bencana banjir, longsor, dan tanah bergerak di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. BPBD Sukabumi menyebut terdapat 1 korban jiwa akibat tertimbun tanah longsor di Kecamatan Simpenan. Kecamatan yang terdampak tersebar di 27 desa, sementara data ini yang kami terima pada pukul 13 siang ini. Kemudian juga kami juga masih mendata kejadian-kejadian yang paling penting ada 2 ruas jalan provinsi yang hari ini tidak bisa diakses, kemudian juga jalan nasional sedang ditangani, mudah-mudahan sore ini bisa kembali terbuka di jalur antara Cikupang, Pelabuhan, Ibu Kota. Ini hari ini masih terkena, belum bisa dilalui oleh lalu lintas, tetapi kendaraan roda 2 sudah bisa masuk. Kemudian juga 1 korban jiwa akibat terkena longsoran di daerah Simpenan, kemudian di daerah lain tentunya. Kami masih menunggu laporan teman-teman kita dari lapangan. Kemudian di salah satu kecamatan Setempat juga ada kurang lebih 42 mengungsi karena adanya pergerakan tanah yang cukup masif yang terjadi dari malam tadi sehingga tadi siang dialokasi dan hari ini sementara diungsikan di kantor desa. Pak, dari 20 kecamatan yang terdata mana yang kecamatan yang paling parah kondisinya? Ada Sagaranten juga, kemudian juga Pabuaran,
sementara Pabuaran kami mendapatkan laporan dari Pak Camatnya baru 70 yang baru teridentifikasi, tapi kemungkinan bisa bertambah karena memang tadi ada banyak laporan yang tentunya hari ini kondisi airnya masih tinggi sehingga belum data sepenuhnya bisa diambil oleh teman-teman kita di lapangan. Hujan kan masih turun Pak, ada himbauan Pak? Ya tentunya melalui dampak, kebetulan kita Kabupaten Sukabumi sudah menetapkan siaga hidrometeorologi dan di 3 hari ke depan perkiraan BMKG curah hujan mungkin akan masih cukup tinggi tentunya. Demikian breaking news kali ini. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan realita dengan rekan Camar Haenda. Saya Diandra Mukni, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.